Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempraktikkan praktik coaching ya dalam modul 2.3 bersama saya Endah Setiawati, calon guru penggerak angkatan 8 berasal dari Kecamatan Jasinga bersama rekan saya. Silakan. Saya Asia Rahmawati, KGP Angkatan 8 dari Kecamatan Cisaeng. Saya Nurdin Wahyudin, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Ciawi. Fasilitator kami bernama Ibu Nursida Sutantri dengan pengajar praktik Ibu Trianti dan Pak Tony Antoni. Kami ucapkan selamat menyaksikan praktik coaching kelompok 1. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Bu Asri hari ini? Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu sehat. Gimana Alhamdulillah Bu, sehat. Baik ya Bu. Telah diketahui bersama ya bahwa hari ini saya akan mengamati Ibu dan juga saya akan menilai praktik coaching Ibu. Apakah praktik coaching yang Ibu lakukan bersama Pak Nurdin itu sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu ya? Seperti misalnya nomor 1, adakah percakapan yang dilakukan sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian yang kedua, apakah Ibu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada saat percakapan? Tentunya harus sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, saya juga akan melihat bagaimana coach merespon pertanyaan dari coach. Ya, apakah jawabannya sesuai dengan yang disampaikan oleh coach ya Bu ya. Gitu. Kemudian jangan lupa ya Bu ya, percakapan coachingnya harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya, seperti misalnya kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Nah, mohon maaf ya Bu ya, sebelum proses observasi berjalan atau dimulai, saya mohon izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Boleh ya Bu? Mangga Ibu dengan senang hati, silakan. Ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini, Bu? Ya. Baik Ibu, pada kesempatan ini di praktik coaching ini saya ingin mengoptimalkan 3 kompetensi inti dalam coaching Bu. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, kemampuan mendengar aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu ya. Yang tadi saya dengar bahwa ada 3 kompetensi inti. Yang pertama, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Bu, kira-kira di antara ketiga kompetensi ini, mana yang ingin secara spesifik diobservasi, Bu? Mungkin yang secara spesifik ingin dikembangkan yang pertama itu mengenai kemampuan kehadiran penuh Bu. Kehadiran penuh dan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, jadi ada 2 yang ingin Ibu kembangkan ya. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Bu, kira-kira nih Bu ya, indikator apa nih? Indikatornya apa maksudnya? Indikatornya apa nih yang menunjukkan bahwa indikator Ibu sudah tercapai seperti itu? Indikator tercapaiannya adalah coach bisa menemukan ide-ide baru dan dia dapat mandiri menemukan solusi atas permasalahannya. Seperti itu. Ya, baik Bu. Terima kasih ya Bu ya atas jawabannya. Mudah-mudahan proses coaching Ibu bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya ya Bu ya, kalau sudah melaksanakan praktik coaching. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu.
Assalamualaikum Pak Nurdin, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Asri. Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah kabarnya sehat Pak, terima kasih. Ya Pak Nurdin, berdasarkan janji yang kemarin, hari ini katanya mau ngobrol-ngobrol santai ya. Kita mau ngobrolin apa nih Pak? Iya nih Bu, jadi begini, saya memiliki permasalahan dalam pembelajaran di kelas, yang mana ketika pembelajaran sedang berlangsung, saya melihat ada beberapa murid yang sepertinya kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran saya. Selain itu juga, saya melihat seperti kurang fokus dalam mendengarkan penjelasan yang saya sampaikan. Oh gitu. Jadi pada saat pembelajaran ada beberapa murid yang sepertinya kurang bersemangat mengikuti pelajaran di kelas ya Pak. Iya betul Bu. Selain itu juga ada beberapa murid yang sepertinya kurang fokus mendengarkan penjelasan dari Bapak seperti itu. Iya, benar Bu. Nah, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, mungkin hal-hal apa saja yang dapat saya lakukan agar terjadi perubahan ke arah yang lebih baik pada pembelajaran saya di dalam kelas. Oh gitu. Jadi Bapak berharap ada perubahan yang terjadi di dalam kelas. Nah, perubahan apa yang Bapak harapkan terjadi di dalam kelas? Saya mengharapkan murid-murid saya menjadi lebih semangat, ceria, gembira dalam mengikuti pembelajaran saya, dan dapat fokus dalam mendengarkan penjelasan dari saya. Oh gitu. Jadi Bapak berharap murid-murid itu dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat, gembira, serta fokus dalam mengikuti kegiatan di kelas ya Pak ya. Nah itu kan kondisi idealnya. Jika kondisi ideal itu kita sebut dengan level 10, kondisi Bapak di sekolah ini berada di level berapa Pak? Kalau berbicara level, saya rasa saya ada di angka 6, Bu. Oh baik, Bapak merasa Bapak berada di angka 6 ya. Lalu Bapak ingin meningkat sampai ke angka berapa? Mungkin ditingkatkan ke angka 8 minimal itu ya, Bu ya. Kalau bisa sih, ya tentu saja 9 atau 10. Hmm. Harapannya sempurna ya Pak. Namun setelah coaching ini Bapak berharap angkanya dapat meningkat minimal di angka 8. Nah, kira-kira usaha apa yang akan Bapak lakukan untuk dapat mencapai perubahan sampai ke angka minimal 8 tersebut? Sebetulnya saya juga masih memikirkan, Bu, tapi mungkin bisa dengan penggunaan media pembelajaran serta melakukan ice breaking di sela-sela pembelajaran, Bu. Karena selama ini saya jarang menggunakan media pembelajaran dan menerapkan ice breaking saat pembelajaran sedang berlangsung. Oh gitu. Jadi Pak Nurdin akan mencoba dengan penggunaan media yang menarik serta melakukan ice breaking yang sebelumnya belum dilakukan ya Pak ya. Nah, untuk penggunaan media seperti apa yang menurut Bapak dapat meningkatkan semangat belajar dan fokus pada murid? Apa ya? Sepertinya saya akan menggunakan media yang dapat melibatkan semua murid dan membuat murid bergerak agar mereka semangat dan tidak bosan saat di kelas. Misalnya, dengan meminta mereka untuk membuat poster atau gambar mengenai materi yang telah saya jelaskan. Mereka bisa membuatnya secara berkelompok. Misal, satu kelompoknya terdiri dari 3 orang, dan nanti mereka melakukan presentasi di depan kelas pada apa yang telah mereka kerjakan. Tapi saya sempat ragu-ragu apakah hal itu akan berhasil atau tidak, Bu. Oh, menarik sekali ya Pak sepertinya penerapan media tersebut. Tapi tadi Bapak menyampaikan Bapak merasa ragu-ragu untuk menerapkannya di kelas. Kalau boleh tahu, kenapa Bapak merasa ragu-ragu untuk menerapkannya di kelas? Iya betul, Bu. Saya ragu-ragu
karena saya belum pernah mencobanya di kelas. Oke. Nah, untuk mengatasi keraguan-raguan Bapak, kira-kira apakah ada teman atau rekan yang mungkin pernah menerapkan hal itu dan Bapak rasa lihat dia berhasil? Sepertinya ada Bu, saya ingat Bu Lilis. Beliau guru PAI, saya pernah melihat beliau meminta anak untuk membuat poster dan hasilnya bagus. Dan menurut beliau dengan menggunakan poster, anak-anak lebih memahami materi dan membuat mereka senang dalam belajar. Oh gitu, luar biasa sekali Pak Nurdin. Ya, tadi Pak Nurdin sudah ada gambaran dari Pak Nurdin sekolah dan Pak Nurdin juga akan menggunakan media pembelajaran yang telah sebelum diterapkan oleh rekan tersebut serta melakukan ice breaking dalam pembelajaran Bapak. Nah, kira-kira dari tindakan Bapak tersebut apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari tindakan tersebut? Saya menganggap tindakan saya berhasil apabila pembelajaran di dalam kelas sudah terlihat menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga terlihat antusias dalam mengikuti pembelajaran, sehingga anak-anak dapat fokus dalam mengikuti segala pembelajaran, kemudian aktif dalam kegiatannya, dan mampu memaparkan dengan bahasanya sendiri kesimpulan materi yang telah disampaikan melalui presentasi. Ya, luar biasa sekali Pak Nurdin ya. Kira-kira dalam penerapan penggunaan media ini Bapak dapat dibantu oleh siapa? Saya akan minta bantuan pada Bu Lilis untuk berbagi pengalaman mengenai hal ini. Apa yang telah dilakukannya saat menerapkan hal tersebut di kelas serta meminta dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru lainnya. Oke, baik. Bapak akan meminta bantuan Bu Lilis karena beliau sudah menerapkan sebelumnya ya. Iya, Bu. Dan juga Bapak akan meminta izin kepada kepala sekolah dan rekan lainnya untuk membantu Bapak. Nah, kira-kira kapan Bapak akan dapat melakukannya? Tentu saja secepatnya, Bu. Mungkin minggu yang akan datang saya akan mulai. Oh gitu, luar biasa sekali Pak Nurdin. Jadi Bapak akan mencoba melakukannya di minggu depan. Nah, dari percakapan yang telah kita lakukan, apa yang sekiranya Bapak dapatkan dari percakapan ini? Iya, terima kasih Bu Asri. Setelah berdiskusi dengan Bu Asri, awalnya saya bingung apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan semangat belajar anak. Setelah berdiskusi, saya mendapatkan pencerahan. Saya mendapatkan gambaran apa yang harus saya lakukan dalam menangani permasalahan ini. Ya, alhamdulillah, saya senang sekali Pak Nurdin jika pada pertemuan ini Bapak sudah mendapatkan gambaran untuk apa yang harus dilakukan kemudian. Nah, nanti mungkin pada saat di lain kesempatan saya boleh ya untuk mendengarkan kembali bagaimana cerita Pak Nurdin jika sudah menerapkan hal ini di kelas. Tentu saja Bu, siap dengan senang hati. Terima kasih banyak Bu Asri. Ya, sama-sama Pak Nurdin. Terima kasih juga. Sebelum saya tutup sesi ini, apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Pak? Sepertinya cukup, Bu. Oke, baik. Jika sudah dirasa cukup, kita akhiri pertemuan hari ini. Dan bertemu lagi di kesempatan berikutnya setelah Bapak menerapkan di kelas ya, Pak. Terima kasih, Pak Nurdin. Assalamualaikum. Iya, Bu Asri. Sama-sama. Waalaikumsalam. Baik Bu Asri, tadi saya sudah mengamati jalannya proses coaching yang Bu Asri dan Pak Nurdin laksanakan. Saya tadi sudah melihat prosesnya dan alhamdulillah berjalan lancar ya Bu ya.
Ya, alhamdulillah Ibu, proses coachingnya berjalan dengan lancar. Baik Bu Asri, setelah Bu Asri melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya sampaikan. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Dan alhamdulillah tadi pada proses coaching tadi, saya merasa saya sudah melakukan alur tirta dengan yang pertama saya melakukan menanyakan tujuan, lalu melakukan identifikasi, lalu menanyakan rencana aksi, serta membangun tanggung jawab dari coaching. Kemudian selain itu juga saya mencoba untuk menggali coaching agar coaching dapat mendapatkan gambaran langkah apa yang dilakukannya untuk menyelesaikan masalah, serta coaching juga dapat menemukan masalahnya secara mandiri, Bu. Seperti itu. Ya, baik Bu Asri. Jadi tadi Bu Asri sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Ya, jadi dan Bu Asri sudah menanyakan tujuan pada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi masalah, kemudian Bu Asri juga sudah menuntun coaching untuk membuat rencana aksi, dan yang terakhir Bu Asri dapat menggali rasa tanggung jawab pada coaching untuk melaksanakan rencana aksi dengan baik ya Bu ya. Nah, luar biasa ya Bu Asri, sudah berhasil melaksanakan proses coaching dengan alur tirta. Nah, berdasarkan pengamatan saya tadi ya Bu ya, saya melihat Bu Asri sudah dapat fokus dalam proses percakapan. Saya juga melihat Bu Asri sudah menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian Bu Asri juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga dapat memunculkan hal-hal yang belum terpikirkan oleh coaching. Seperti itu Bu. Nah, baik Bu, satu lagi ya pertanyaan dari saya Bu ya. Untuk kedepannya nih Bu nih, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan Bu? Ya, baik Bunda, terima kasih atas apresiasinya. Dan pada kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin meningkatkan bagaimana saya melaksanakan proses coaching dengan alur tirta sehingga saya dapat melakukan praktek coaching dengan lebih baik lagi. Selain itu, saya juga ingin belajar lagi bagaimana dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat menggali potensi dari coaching dan memunculkan ide-ide baru dari coaching tersebut, Bu. Luar biasa sekali ya Bu Asri ya. Mungkin itu saja Bu ya pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Asri sudah meluangkan waktu untuk saya ya Bu ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Enda atas kesempatannya untuk menuntun saya lebih baik lagi. Iya Bu, sama-sama Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Endah, gimana kabarnya hari ini, sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak, saya sehat. Bapak gimana kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Bu Endah. Baik Ibu, seperti kita ketahui bersama bahwa hari ini saya akan mengamati Bu Endah serta menilai praktek coaching antara Bu Endah dengan Bu Asri. Sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti 1, apakah percakapan yang dilakukan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian kedua, apakah Bu Endah sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada saat percakapan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian yang ketiga, saya juga akan melihat bagaimana coach merespon pertanyaan-pertanyaan dari coach, apakah jawabannya sesuai dengan yang ditanyakan oleh coach atau tidak. Lalu yang keempat, jangan lupa Bu Endah, percakapan coaching disesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bu Endah, sebelumnya mohon maaf nih,
sebelum kita mulai proses observasi, saya izin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Endah. Boleh nggak? Dengan senang hati boleh Pak, mangga. Oke, Bu Endah. Yang pertama, kompetensi apa sih yang ingin Bu Endah kembangkan pada coaching hari ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Begitu. Jadi, Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya, yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiga kompetensi inti ini, mana yang ingin secara spesifik diobservasi, Bu? Yang lebih spesifik ingin diobservasi adalah yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik, jadi ada 2 ya Bu Endah yang ingin Bu Endah kembangkan, yaitu kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu seperti apa? Baik Pak, untuk indikator ketercapaiannya adalah Koci dapat menemukan ide-ide baru, kemudian Koci juga dapat menemukan solusinya sendiri ya Pak. Baik Bu Endah, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Kalau Ibu sudah melakukan praktik coaching. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama Bu Endah. Assalamualaikum Bu Asri, gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Endah. Bu Endah gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Apa nih yang mau diceritakan sama Bu Asri hari ini? Iya Bu Endah, terima kasih atas waktunya. Gini Bu, saya memiliki permasalahan dalam pembelajaran di kelas. Yang mana saat pembelajaran di kelas itu, saya merasa anak-anak itu ada yang kurang semangat, ada yang kurang fokus dalam mendengarkan penjelasan dari saya. Jadi saya merasa perlu ada perubahan nih Bu kayaknya. Iya, iya, iya. Jadi ada beberapa murid yang kurang semangat dalam mengikuti pelajaran di kelas ya Bu ya. Iya betul Bu. Selain itu juga ada beberapa murid yang kurang fokus dalam mendengarkan penjelasan dari Ibu Asri seperti itu Bu. Iya betul Ibu, seperti itu. Iya, 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 iya. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan nih dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan ini saya berharap saya bisa melakukan hal-hal yang lebih baik Bu dalam pembelajaran di kelas. Ya, berarti Bu Asri menghendaki adanya perubahan-perubahan ya Bu ya. Iya Iya, Bu. kira-kira perubahan apa nih yang Ibu harapkan? Mungkin saya ingin melakukan perubahan yang lebih baik. Saya anaknya jadi lebih fokus, lebih semangat dalam belajar, terus lebih mau mendengarkan apa yang saya jelaskan dan aktif di kelas, Bu. Oke, dari yang telah Ibu sampaikan bahwa murid dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat, kemudian gembira, serta dapat fokus dalam mengikuti pembelajaran, itu sudah dikatakan dalam kondisi ideal ya Bu ya. Kalau diskalakan mungkin itu ada di angka 10 ya Bu ya. Gitu. Nah, kira-kira nih Bu nih, Ibu ini sekarang
berada di posisi level keberapa, Kalau Bu? dari kondisi ideal yang seharusnya tadi, saya merasa baru di angka 6 deh Bu kayaknya. Iya, 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 iya. Angka 6 ini nih, Bu, jika ditingkatkan setidaknya nih, Ibu mau meningkatkan ke angka berapa, Bu? Minimal di angka 8 Bu. Iya, baik. Jadi Ibu mau meningkatkan ke angka 8 ya. Nah, kira-kira nih Ibu nih ya, usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk mencapai perubahan agar bisa mencapai ke angka 8, Bu? Sebenarnya sih saya juga lagi memikirkan itu ya Bu ya, karena um, masih bingung juga. Tapi mungkin bisa dengan menggunakan media pembelajaran serta ice breaking sepertinya Bu, supaya anak-anak tuh lebih semangat lagi. Karena sebelumnya saya belum pernah menggunakan media dan menerapkan ice breaking saat pembelajaran berlangsung. Iya, 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 iya. Berarti eh, Bu Asri akan mencoba penggunaan media pembelajaran yang menarik serta melakukan ice breaking dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira nih Bu nih, ada tidak strategi yang menurut Ibu bagus tapi coba untuk meningkatkan semangat belajar anak ini, Bu? Apa ya Bu ya? Hmm, Sepertinya strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Itu belum saya gunakan sih Bu di kelas karena saya khawatir aja nggak bisa melakukan itu di kelas. Wah, bagus tuh Bu, strategi pembelajaran berdiferensiasinya untuk diterapkan di pembelajaran Ibu. Tapi tadi saya dengar Ibu katakan bahwa Ibu belum berani mencobanya karena takut tidak bisa. Kalau boleh tahu nih Bu nih ya, mengapa Ibu takut untuk melakukannya? Khawatir dan takut karena saya belum pernah Bu menggunakannya dan saya juga belum menguasai pembelajaran berdiferensiasi Bu. Iya, iya, iya. Kira-kira nih Bu ya, di sekolah Ibu ada tidak ya rekan guru yang sudah menguasai pembelajaran berdiferensiasi, Bu? Ada sih Bu beberapa teman yang sepertinya sudah melakukan itu, tapi kayaknya saya lebih nyaman kalau tanya sama Bu itu untuk pembelajaran tersebut karena saya belum menguasai pembelajaran berdiferensiasi dan dukungan supaya saya bisa percaya diri untuk menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bu. Wah, luar biasa ya, Bu Asri. Nah, kira-kira nih Bu Asri, tadi kan Bu Asri sudah mengatakan bahwa akan menggunakan media pembelajaran, kemudian akan melakukan ice breaking, kemudian ada strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira nih Bu ya, dari pilihan ini Ibu Asri akan menerapkan yang mana, Bu? Sepertinya saya akan mencoba menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi deh Bu. Luar biasa ya Bu Asri ya. Bu Asri nanti kalau menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi nih, kira-kira menurut Bu Asri nih ya, melihat ukuran keberhasilan dari tindakan Ibu itu dari mana? Saya menganggap tindakan saya ini berhasil apabila di dalam pembelajaran kelas sudah terlihat menyenangkan, anak-anak juga terlihat antusias dan semangat dalam pembelajaran, serta dapat fokus dalam pembelajaran. Wah, luar biasa ya Bu Asri ya. Kira-kira nih Bu Asri, dalam penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini, siapa sih kira-kira yang dapat membantu Ibu Asri di sekolah? Saya akan meminta bantuan Bu Iis Bu, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Beliau itu kan sepertinya sudah melakukan itu di kelas. Jadi saya ingin meminta beliau untuk membantu saya sharing pembelajaran diferensiasi dan uh, meminta dukungan dari kepala sekolah serta rekan teman lainnya Bu.
Oke, berarti Bu Asri akan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah Ya, ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, kapan nih Bu Asri akan ini, Bu. Sepertinya saya akan menerapkannya minggu depan deh, Bu. luar biasa sekali Bu Asri ini ya. Baik Bu, kira-kira apa yang Ibu Asri dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya, terima kasih Ibu sudah membantu saya untuk apa ya, memberikan sebentar. Ya awal dari saya bingung di kelas gimana ya caranya dia tuh semangat, dia tuh fokus. Tapi setelah sharing dengan Ibu, ngobrol dengan Ibu, saya menjadi dapat pencerahan supaya saya dapat melakukan pembelajaran dengan lebih baik dan mempunyai gambaran tentang apa yang akan saya lakukan ke depannya. Seperti itu. Terima kasih banyak Ibu. Alhamdulillah Bu Asri, saya senang mendengarnya ya. Kalau Bu Asri sudah memiliki gambaran untuk langkah ke depannya yang akan dilakukan oleh Bu Asri. Nanti kalau Bu Asri sudah merealisasikan, kita Baik ngobrol lagi ya Ibu. Bu ya. Saya pengen dengar lagi nih cerita dari Bu Asri. Iya. Bagaimana kira-kira nih hasilnya? Mudah-mudahan sukses ya Bu Amin, ya. amin. Baik Ibu dengan senang hati. Nanti saya sharing lagi dengan Ibu ya. Ya Bu Asri, sama-sama. Semoga sukses Bu Asri. Amin, amin. Terima kasih Bu Enda. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Endah, tadi saya sudah mengamati jalannya proses coaching Bu Endah dengan Bu Asri. Saya melihat proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu Endah ya. Iya Pak, Alhamdulillah proses coaching tadi berjalan dengan lancar Pak. Baik Bu Endah, setelah Bu Endah melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya sampaikan. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Alhamdulillah pada proses coaching tadi saya sudah melakukan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian selain itu juga saya mencoba menggali kompetensi coach agar coach dapat mendapatkan gambaran langkah apa yang akan dilakukan ke depannya. Kemudian, coach dapat menyelesaikan masalahnya dan juga coach dapat menemukan masalahnya sendiri. Seperti itu, Pak. Baik, jadi Bu Endah sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya. Bu Endah menanyakan tujuan pada koci, mengidentifikasi permasalahan yang ada pada koci, kemudian Bu Endah juga sudah menuntun koci untuk membuat rencana aksi, dan yang terakhir, Bu Endah dapat menggali rasa tanggung jawab koci untuk dapat melaksanakan rencana aksi dengan baik. Luar biasa sekali Bu Endah. Bu Endah sudah berhasil melaksanakan proses coaching dengan alur tirta. Berdasarkan pengamatan saya tadi, saya juga melihat Bu Endah sudah fokus pada proses percakapan coaching berlangsung, serta dapat menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh coach. Nah, Bu Endah juga sudah dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat memunculkan hal-hal yang sebelumnya belum terpikirkan. Baik Bu Endah, satu lagi pertanyaan dari saya. Untuk kedepannya nih, Bu Endah, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin meningkatkan kemampuan saya bagaimana melaksanakan proses coaching dengan alur tirta Pak. Sehingga saya dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Nah, kemudian selain itu juga saya ingin belajar lebih lebih dalam lagi bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat membantu memunculkan ide-ide baru pada coaches. Luar biasa Seperti Bu itu. Endah. Uh, Baik Bu Endah, mungkin itu saja ya yang ingin saya tanyakan pada Bu Endah. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bu Endah. Semoga Bu Endah sukses ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.
Assalamualaikum Pak Nurdin, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Asri, sehat? Alhamdulillah sehat Pak, terima kasih. Baiklah Pak Nurdin, seperti yang telah diketahui bersama, bahwa pada hari ini saya akan mengamati dan menilai praktek coaching antara Pak Nurdin dan Bu Endah sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Saya akan jelaskan dulu rubriknya ya Pak. Baik, Bu. Yang pertama, saya akan melihat apakah percakapan yang dilakukan oleh Bapak sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Yang kedua, saya juga akan mengamati apakah Bapak sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada saat percakapan dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Yang ketiga, saya akan mengamati bagaimana coaching merespon pertanyaan-pertanyaan dari coach, apakah jawabannya sudah sesuai dengan yang ditanyakan atau belum. Yang keempat, saya di sini hanya mau mengingatkan bahwa saat coaching, harapannya jangan lupa untuk menerapkan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu, Pak. Namun sebelum proses coaching dimulai, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Bapak berkenan ya? Iya, silakan Ibu, dengan senang hati tentunya. Ya, baik. Pertanyaan yang pertama, di praktek coaching ini apa yang ingin Bapak tingkatkan dalam kompetensi, apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi apa? Baik, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, Pak Nurdin. Jadi pada coaching kali ini Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti dalam coaching ya Pak, seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini, kompetensi apa yang secara spesifik ingin diobservasi Pak? Yang lebih spesifik ingin diobservasi adalah kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, baik Pak. Jadi ada 2 kompetensi yang ingin lebih spesifik diobservasi ya Pak ya. Yang pertama kehadiran penuh dan pertanyaan dan kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari hal tersebut, kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa? Indikator ketercapaiannya tentu saja adalah coach dapat menemukan ide-ide baru dan coach dapat menemukan solusi sendiri terhadap permasalahannya. Oke, baik Pak Nurdin, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan proses coachingnya berjalan lancar ya Pak, dan nanti kita akan lanjutkan ngobrolnya setelah Bapak melakukan praktek coaching. Nah, setelah saya tutup, mangga Bapak silakan untuk melanjutkan proses coachingnya dan saya akan mengambil. Baik Bu, terima kasih. Selamat siang Pak Nurdin. Apakah Bapak bisa meluangkan waktu hari ini buat saya, Pak? Selamat siang juga Bu Enda. Ada apa ya Bu? Saya lihat sepertinya agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, sebelumnya mohon maaf nih Pak ya, saya jadi mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa Bu, santai aja. Ya, jadi begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya Pak. Apakah kira-kira Bapak bisa membantu saya Pak? Tentu saja dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dan pemecahan masalah
yang sedang saya hadapi, Pak. Masalahnya apa, Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Bapak ingat nggak, waktu beberapa hari yang lalu, eh, pengawas melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas. Oh iya, iya iya, kemarin ada supervisi ya. Tapi bagaimana bisa, Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sih itu sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius, Pak. Tidak serius bagaimana, Bu? Jadi pengawas pada waktu itu mengkritik proses mengajar saya, Pak. Proses mengajar Ibu, proses mengajarnya emang kayak gimana, Bu? Sampai dikritik kalau boleh tahu. Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar, saya tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber, baik dari referensi perpustakaan, saya berpikir yang penting mengacu kepada kurikulum, Pak. Nah, ketika saya sampaikan perihal itu kepada beliau, beliau sepertinya merasa tersinggung, Pak. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya Ibu dulu. Selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, kemudian mengajak anak untuk menonton video, kemudian menayangkan video-video yang interaktif dan menyenangkan, seperti itu. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Jadi, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, Pak. Jadi siswa juga sudah termotivasi dan saya merasa yang saya lakukan itu sudah mengacu pada kurikulum, Pak. Hmm, Sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kan berbeda-beda, Bu, dan belajarnya pun pasti berbeda-beda. Iya ya, Pak ya. Betul juga, Pak ya, yang Bapak sampaikan. Kenapa saya baru kepikiran sekarang ya, Pak ya? Selama ini memang ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang, Pak, gitu. Maksudnya yang hasilnya masih kurang maksimal gitu, Pak. Itulah itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Iya, iya, Pak ya. Saya pikir benar juga ya yang Bapak sampaikan. Nah, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Terus terang ya Pak ya, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman Pak. Saya menjadi resah di rumah, terus kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan yang lain juga jadi terbengkalai Pak. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan permasalahan ini kepada kepala sekolah kita, Pak. Saya takut, Pak, nanti akan jadi masalah ke kemudian hari. Baik, Bu Enda. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan Bapak pengawas memperingatkan.
Ibu juga memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu Bapak pengawas menyampaikannya kepada sekolah ya Bu. Iya Pak, kira-kira menurut Bapak nih, saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak ya? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Iya Pak, mudah-mudahan ya Pak ya. Ya Bu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat untuk menemui beliau Pak, untuk menceritakan hal ini. Mungkin mudah-mudahan beliau dapat membantu saya memberikan solusi Pak. Lalu setelah itu, apakah ada hal lain yang akan Bu Endah lakukan? Saya juga mungkin akan menemui pengawas Pak, dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks Pak. Dan kemudian saya juga akan meminta saran kepada pengawas bagaimana proses belajar mengajar yang baik Pak. Seperti itu mungkin Pak. Iya Bu Endah. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bu Endah selanjutnya? Iya. Untuk selanjutnya, saya akan memakai buku teks, Pak, untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin tetap akan saya gunakan, karena memang siswa sudah merasa nyaman dengan cara yang saya gunakan, Pak. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu Bu. Alhamdulillah, syukurlah Pak. Sekarang saya merasa lega Pak. Karena jujur ya Pak ya, saya merasa takut Pak mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir Pak, saya khawatir salah langkah Pak. Syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, Pak. Kemudian saya akan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang sarannya untuk menggunakan buku teks, Pak. Baik Bu Endah. Nah selanjutnya, kira-kira dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Untuk itu masih saya pikirkan, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru, Pak. Maksudnya dengan teman guru serumpun gitu, Pak. Gitu. Dan saya akan mencoba untuk saling mengingatkan dengan guru serumpun mata pelajaran, Pak. Jadi intinya saling bekerja samalah, Pak, seperti itu dengan guru serumpun. Iya Bu, itu ide yang bagus sekali. Semoga dapat segera terselesaikan ya masalah Ibu dan Ibu bisa dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih ya Pak ya. Bapak sudah meluangkan waktu Bapak, kemudian sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya sudah merasa lega Pak. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik ya Pak ya buat siswa kita. Amin, amin. Sama-sama Ibu. Maaf ya Pak ya, kebetulan saya ada janji dengan siswa nih Pak. Saya pamit ke ruangan kelas ya Pak ya. Ya Ibu silahkan. Terima kasih Pak sudah membantu saya mencarikan solusi untuk menemukan saya solusi ya Pak ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Terima kasih kembali.
Ya, Assalamualaikum Pak Nurdin. Waalaikumsalam. Ya, baik Pak Nurdin, tadi saya sudah mengamati jalannya proses coaching Pak Nurdin dengan Bu Endah. Dan saya melihat proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak. Iya Bu, alhamdulillah proses coachingnya berjalan dengan lancar. Baik, Pak Nurdin, setelah Pak Nurdin melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Alhamdulillah Bu, pada proses coaching tadi saya sudah melakukan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian selain itu juga saya mencoba menggali kompetensi coach agar coach dapat mendapatkan gambaran langkah apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya, serta coach dapat menemukan solusi dari masalah tersebut. Ya, baik Pak Nurdin, sudah menurut pengamatan saya tadi berdasarkan proses coachingnya, Pak Nurdin pun sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya Pak. Pak Nurdin sudah dapat menentukan tujuan, mengidentifikasi permasalahan pada coaching, lalu Pak Nurdin juga sudah dapat menuntun coaching untuk membuat rencana aksi, dan yang terakhir dapat menggali rasa tanggung jawab coach sehingga coach dapat melaksanakan aksinya dengan baik. Luar biasa sekali Pak Nurdin, sudah berhasil melaksanakan proses coaching dengan alur tirta, dan berdasarkan pengamatan saya, tadi Pak Nurdin sudah dapat fokus pada proses percakapan coaching dan dapat menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh coaching, serta juga dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat memunculkan ide-ide yang sebelumnya yang mungkin belum pikirkan. Nah, baik, satu pertanyaan dari saya untuk kedepannya, Pak Nurdin ingin kompetensi seperti apa sih yang dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin meningkatkan kemampuan saya bagaimana melaksanakan proses coaching dengan alur tirta, sehingga saya dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi. Selain itu juga saya ingin belajar lebih dalam bagaimana dapat mengajukan pertanyaan berbobot sehingga dapat membantu memunculkan ide-ide baru pada coaching. Ya, luar biasa sekali Pak Nurdin, sangat selalu bersemangat ya Pak, insya Allah. Baik, Pak Nurdin, saya rasa cukup pertanyaan dari saya. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin Bapak sampaikan terlebih dahulu? Tidak ada Bu, cukup. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan atas ngobrol-ngobrolnya. Semoga dapat bermanfaat dan semoga sukses selalu untuk Bapak ke depannya. Amin. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.